Episode 37 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Lupakan saja, satu kristal Dewa Matahari akan diproduksi setiap miliar tahun. Umurku tidak terbatas dan aku pasti mampu membelinya. Tidak perlu melawan orang ini. Jika aku benar-benar memprovokasi orang ini untuk mengambil tindakan, aku akan mati, tidak ada tempat untuk bernalar. Apollo berpikir sendiri dan berhenti menolak. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan menyerahkan rambutnya kepada Yang Jian. Saudara Yang, jika Anda tidak keberatan, silakan buka alasnya. Sebaiknya jangan dibuka. Basis dalam ruang molekul sangat besar dan tidak bisa ditempatkan di sini. Tapi itu tidak masalah. Saya bisa menggunakan cahaya keemasan mata kebijaksanaan saya untuk mengambil kristal induk matahari secara langsung. Yang Jian mengambil rambutnya, membuka matanya, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar, menutupi rambutnya. Saudara Yang, saya ingin tahu apakah saya dapat melihat bagaimana Anda menangkap kristal induk matahari? Zhao Ling tiba-tiba bertanya. Ya, tapi dengan kekuatan spiritualmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa memasuki ruang terlipat, dan kamu hanya bisa mengamati di luar ruang molekuler. Yang Jian mengangguk, tidak peduli. Haha, kamu lihat saja dari luar, aku penasaran sekali. Zhao Ling tersenyum, dan dengan pemikiran di dalam hatinya, ledakan energi manufaktur tiba-tiba keluar, juga menutupi rambutnya. Di bawah pengawasan energi asli ciptaan, segala sesuatu yang terlihat oleh Zhao Ling mulai berkembang pesat. Tak lama kemudian, rambut kecil itu berubah menjadi pilar besar yang menjulang ke langit dan bumi. Bahkan sel-sel yang menyusun rambut itu menjadi lebih besar dari sebuah bangunan. Saat ini, cahaya keemasan menyinari salah satu sel. Zhao Ling memanipulasi energi asli manufaktur, dan penglihatannya terus bergerak maju, dan rambutnya terus bertambah besar. Dia segera melihat molekul-molekul yang membentuk sel, dan di antara banyak molekul, terdapat keberadaan khusus, yaitu adalah ruang molekuler. Dengan bantuan energi asli manufaktur, Zhao Ling dapat melihat lapisan ruang terlipat yang padat, membungkus benda hitam di dalamnya. Samar-samar terlihat bahwa benda hitam itu adalah kompleks bangunan tipe dasar. Pada saat ini, cahaya keemasan melewati lapisan ruang terlipat dan menembak ke dasar. Benar saja, meskipun keduanya merupakan kekuatan psikis, kegunaannya sangat berbeda. Zhao Ling diam-diam berpikir bahwa meskipun kemampuan manufaktur aslinya ajaib, jika dia memasuki lapisan ruang terlipat, dia pasti sudah lama hilang. Namun, mata emas Yang Jian seperti ikan di air, dan dia dengan mudah menembus ruang dan memasuki pangkalan. Tanpa menunggu terlalu lama, mata emas Yang Jian mulai menarik kembali. Zhao Ling segera melihat dengan seksama dan melihat kristal emas terang, yang ditarik oleh cahaya keemasan mata bijak. Saat melewati lapisan ruang terlipat, ukuran kristal emas mulai meningkat secara bertahap. Saat meninggalkan ruang molekuler, kristal emas tiba-tiba menjadi sangat besar, seolah memenuhi seluruh dunia. Dibandingkan dengan rambut seperti pilar langit di sebelahnya, itu seperti perbedaan antara bumi dan matahari. Zhao Ling dengan cepat menarik kekuatan manufakturnya, dan segala sesuatu di depannya tiba-tiba kembali ke keadaan semula. Dia melihat Yang Jian sedang menarik cahaya keemasan dari mata kebijaksanaannya, dan kristal emas seukuran kepalan tangan sedang digenggam di tangannya. Tangan. Saudara Zhao, ruang molekuler ini adalah peninggalan klan mata kebijaksanaan. Saya harus mengambilnya kembali. Saya harap Anda tidak keberatan, kata Yang Jian dan menyerahkan kristal induk matahari. Tidak masalah, saya ingin mengembalikannya ke pemilik aslinya. Zhao Ling berkata dengan acuh tak acuh dan mengambil kristal induk matahari. Tiba-tiba, arus hangat menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Zhao Ling tiba-tiba merasakan perubahan mendadak pada energi asli produksi. Ini adalah reaksi yang hanya akan terjadi ketika energi asing ditemukan. Saya harap setelah peningkatan, akan ada cara untuk mengatasi kesulitan saat ini. Jika tidak, Zhao Ling mengertakkan gigi, menyapa semua orang, berjalan keluar dari kuil Tao, menemukan ruangan terpencil, dan bersiap untuk mulai meningkatkan energi asli. Pada saat yang sama ketika Zhao Ling mulai meningkatkan, terus juga telah melewati gerbang luar angkasa dan kembali ke tanah suci. Sosoknya terbang cepat melintasi langit, dan sesaat dia sudah berada di atas pohon dunia. Melihat melalui dahan dan dedaunan yang lebat, dia melihat anggota suku yang tertidur satu persatu. Faktanya, dia tidak ingin membangunkan anggota sukunya, karena meskipun setelah hampir 4 miliar tahun pengobatan, 90% racun dalam benih terbelah telah dihilangkan, namun kini setelah anggota suku tersebut bangun, mereka hanya dapat mempertahankannya. Kewarasan mereka paling lama 10 hari. Setelah 10 hari berlalu, racun split spawn akan menyerang lagi. Tapi sekarang Trust tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Kematian 14 anggota suku membuatnya merasa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan selama semua manusia dibunuh dan gelombang otak yang cukup dikumpulkan, sisa racun skizoid dapat dihilangkan sepenuhnya. Teman-teman, bangun.
Mari kita gunakan pembunuhan paling berdarah untuk memperingati orang mati. Terus menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengeluarkan kristal energi gelap dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya hitam ungu keluar, memasuki pohon dunia. Dalam sekejap, seluruh cabang dan daun pohon dunia mulai bergetar hebat, dan kemudian, raungan keras bergema di langit Hoar Raung. Di kota dewa, puluhan ribu makhluk kuat tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemuruh yang besar. Mereka semua melihat ke arah gunung suci ya Tuhan, dewa yang agung. Mengapa mereka tiba-tiba terbangun? Apakah ada musuh yang kuat yang akan datang? Satu demi satu, para dewa dengan cepat terbang ke udara. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat raksasa batu naik ke langit dari pohon dunia di gunung suci dan terbang ke arah mereka dengan cepat. Negara adidaya buru-buru memberi hormat karena ketakutan. Ketika mereka hendak menyambut dewa agung, mereka menemukan bahwa sinar cahaya hitam dan ungu tiba-tiba menutupi langit dan matahari. Apa yang terjadi? Serang? Para dewa telah melancarkan serangan terhadap kita. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan ingin membunuh kita? Apa yang terjadi? Apakah kami melakukan kesalahan? Ya Tuhan, maafkan kami atas kesalahan kami. Negara adidaya menundukkan kepala karena ketakutan. Kesadaran yang terbentuk selama miliaran tahun membuat mereka tidak mampu menahan sama sekali saat dihadapkan pada serangan raksasa batu tersebut. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memohon pengampunan kepada para dewa dengan cara yang paling rendah hati. Sayangnya dewa mereka tidak pernah menganggap serius kehidupan mereka dari awal hingga akhir. Mereka hanyalah sekelompok budak yang bisa dibuang kapan saja. Dalam sekejap, energi gelap yang tak terhitung jumlahnya turun, dan para dewa diteriakkan dan dibunuh satu demi satu. Namun, mata raksasa batu tidak pernah menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Apollo benar. Bagi raksasa batu yang telah memusnahkan banyak peradaban ini, kehidupan puluhan ribu makhluk dewa tidak menimbulkan gangguan sedikit pun di hati mereka. Tanah dan kota suci sekarang berlumuran darah, dan mayat para dewa berserakan di mana-mana. Mereka tampak ngeri dan bingung, seolah-olah mereka tidak mengerti sampai mati mengapa Dewa Agung tiba-tiba membunuh mereka semua. Di bawah komando terus, ribuan raksasa batu dibagi menjadi dua bagian. Beberapa dari mereka mulai memungut mayat para dewa dengan ekspresi acuh tak acuh dan melemparkannya ke rumput di luar kota seperti sampah. Kelompok raksasa batu lainnya mulai dengan cepat membangun altar untuk gerbang luar angkasa menggunakan berbagai bahan di luar kota suci. Tentu saja, bagian yang paling memakan energi dalam membangun pintu ruang angkasa bukanlah membangun altar, melainkan menggunakan altar untuk menembus ruang dan menghubungkan ke koordinat spasial tertentu. Jika dipikir-pikir, Anda akan tahu bahwa pada analisa akhir, altar hanyalah sebuah bangunan dengan struktur khusus. Betapapun rumitnya, tidak dapat menghabiskan terlalu banyak energi. Namun menerobos ruang angkasa itu berbeda. Ini hampir sama dengan melanggar aturan yang ada di alam semesta, dan energi yang dikonsumsi tentu saja sangat besar. Segera, altar dibangun, dan kemudian ribuan batu raksasa berkumpul di sekitar tumpukan mayat dan altar. Sesama anggota suku, mari kita mulai. Seperti yang Anda perintahkan, Yang Mulia Pangeran. Sekelompok raksasa batu setuju dengan suara nyaring. Terus mengangguk dan melambaikan tangannya. Semua raksasa batu mengeluarkan kristal energi gelap dan menelannya. Kemudian, sinar cahaya hitam dan ungu naik dan menghilang ke dalam tumpukan mayat seperti ular piton raksasa. Berdengung, dengan gemetar, energi gelap yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Tiba-tiba, setiap sel dari puluhan ribu mayat mulai mengalami fusi nuklir yang intens, langsung berubah menjadi reaktor bionuklir super. Tiba-tiba, energi nuklir yang mengerikan meledak darinya, memenuhi udara dan bumi. Dengan ekspresi serius di wajahnya, terus segera menelan kristal energi gelap, lalu melipat kedua tangannya, dengan telapak tangan menghadap altar, dan tiba-tiba menembakkan cahaya hitam ungu yang menghilang ke dalam altar. Ledakan. Dengan suara yang keras, altar tersebut segera diaktifkan, menciptakan kekuatan isap yang sangat besar. Segera, energi nuklir yang bergema antara langit dan bumi tersedot ke dalam altar. Dalam sekejap, altar itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan kemudian cahaya putih itu dengan cepat berkumpul menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Ledakan. Seolah-olah genderang perang ditabuh, ketika berkas cahaya putih naik ratusan meter ke langit, seluruh ruangan tiba-tiba berguncang, dan rasanya seolah-olah langit akan runtuh. Saat berikutnya, ruang di ujung kolom cahaya tiba-tiba mulai berputar, secara bertahap membentuk pusaran ruang dengan diameter kurang dari 1 meter. Kemudian saat kolom cahaya putih terus menyuntikkan energi, pusaran ruang tersebut perlahan mulai tumbuh. 3 hari, hanya 3 hari, saluran luar angkasa akan dibuka kembali. Tunggu saja, manusia yang rendah hati di bumi, akhirmu akan datang. Terus melihat pusaran air di angkasa, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Saat Tanah Suci mulai membangun kembali gerbang luar angkasa, perubahan juga terjadi di segitiga bermuda di bumi. Sejak terakhir kali Zhao Ling membuat batu raksasa palsu dan menyerang kapal perang dari berbagai negara, segitiga bermuda telah menjadi kawasan terlarang.
Negara-negara sekali lagi mengirimkan kapal perang dalam jumlah besar untuk memblokir wilayah laut dan tidak mengizinkan kapal pribadi mendekat. Saat ini, kapal perang dari berbagai negara sedang berlayar di laut seperti biasa. Tiba-tiba, sirene yang menusuk terdengar di semua kapal perang. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Laporkan ke Jenderal, seluruh peralatan elektronik di kapal perang kita terkena gangguan medan magnet yang kuat, dan sinyal komunikasi juga terputus. Diduga telah diserang oleh senjata pulsa elektronik. Bersikaplah cerdas. Negara-negara sekarang bekerja sama sepenuhnya untuk melawan Tanah Suci. Bagaimana seseorang bisa menyerang kita dengan senjata elektronik, kecuali teroris datang? Tapi menurut Anda apakah teroris bisa memasuki blokade kita? Ini ya, Jenderal, saya mengerti. Segera cari tahu sumber dan jangkauan medan magnetnya. Selain itu, segera aktifkan sistem anti-interferensi dan pulihkan sinyal komunikasi. Saya ingin menghubungi kapal perang lain secepatnya. Sesuai perintah Anda, Jenderal. Para prajurit segera menjalankan tugasnya dan bertindak bersih, tetapi sang jenderal diam-diam menghela nafas dan khawatir aneh. Mengapa saya selalu mendapat firasat buruk? Sang jenderal tidak mengetahui bahwa di kedalaman laut di bawah mereka, di mana altar dulu berada, ruang itu tiba-tiba beriak lapisan ombak, dan kemudian air laut di dekatnya diaduk dan membengkak. Segera setelah itu, pusaran luar angkasa kecil dengan diameter sekitar 1 meter muncul dari udara tipis di air laut. Di kedalaman pusaran luar angkasa, sepertinya ada energi agung yang memancar keluar, menyebabkan pusaran luar angkasa perlahan meluas. Di kapal perang, seorang tentara mendatangi sang jenderal. Katakan padaku, apa yang terjadi? Sang jenderal bertanya dengan sungguh-sungguh. Jenderal, kami telah menemukan sumber medan magnet. Lokasinya dekat dengan altar luar angkasa yang dihancurkan oleh Tuan Zhaoling. Kekuatan medan magnet masih meningkat. Kami juga mendeteksi bahwa arus bawah yang sangat besar tiba-tiba muncul di kedalaman laut. Sepertinya ada kekuatan mengerikan yang mengaduk air laut. Prajurit itu tampak pucat dan bertanya dengan hati-hati Jenderal. Menurut Anda apakah raksasa batu lain akan datang? Dia benar. Raksasa batu itu memang datang. Tapi bukan hanya satu, tapi ribuan. Apakah sistem komunikasinya sudah diperbaiki? Tanya sang Jenderal dengan wajah pucat. Sudah diperbaiki, Jenderal. Oke, segera laporkan situasi di sini kembali ke negara. Sayangnya, saya harap kekhawatiran kita tidak berdasar. Pada saat yang sama, kapal perang dari berbagai negara melaporkan situasi tersebut kembali ke negaranya. Sehingga hanya dalam beberapa menit, para petinggi seluruh dunia terguncang. Negara-negara segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas metode respons. Reaksi pertama mereka adalah meminta bantuan Zhaoling. Sayangnya, Zhaoling masih berada di Mars saat ini dan belum kembali. Tak berdaya, semua negara hanya bisa segera mengerahkan kapal perang dalam jumlah besar dan bergegas ke segitiga Bermuda untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Maka sejak kejadian latihan militer gabungan internasional yang terakhir, masyarakat dikejutkan dengan banyaknya negara yang tiba-tiba mengadakan latihan militer kedua. Seluruh dunia terguncang, dan banyak orang berspekulasi tentang apa yang terjadi. Namun, terdapat perbedaan pendapat, dan masih sulit bagi orang awam untuk mengetahui situasi sebenarnya. Saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di segitiga Bermuda. Setelah Athena menyelam ke dasar laut untuk menyelidiki, dia dengan pasti memberitahu para pemimpin tertinggi berbagai negara bahwa raksasa batu akan datang ke bumi. Dan kali ini, kemungkinan besar akan terjadi invasi besar-besaran. Saat ini, para pemimpin tertinggi berbagai negara akhirnya panik. Mereka meminta tindakan balasan, tapi Athena tidak punya solusi. Dia hanya meminta negara-negara tersebut untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Begitu raksasa batu itu tiba, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menundanya waktu dan tunggu sampai Zhaoling kembali sebanyak mungkin. Badai akan datang, dan seluruh dunia berada dalam suasana yang khusyuk. 2 hari berlalu dengan lambat, dan di luar ruangan di ruang paralel, seekor kura-kura putih seukuran telapak tangan sedang berbaring malas di atas rumput. Dari waktu ke waktu, kura-kura kecil itu akan mengangkat kepalanya dan menatap ke pintu dengan 2 mata gelap. Oh, sudah 2 hari. Peningkatannya seharusnya hampir selesai, bukan? Sambil menghela nafas bosan, Roh Kudus meletakkan kepalanya di atas rumput lembut dan menyipitkan matanya dengan nyaman. Pada saat ini, seekor anjing Golden Retriever kecil tiba-tiba menyelinap ke halaman dari luar. Anjing langit yang mengaum dengan licik melintasi halaman, diam-diam mendekati Roh Kudus, tiba-tiba bergegas, dan menggunakan cakarnya untuk membalikan kura-kura kecil itu, menyebabkannya berbaring dengan 4 kaki. Ah, sial, ini kamu lagi, brengsek. Roh Kudus sangat marah, keempat kakinya yang pendek menjuntai ke depan dan ke belakang, merasa sangat tertekan. Anjing langit yang mengaum mundur 2 langkah dengan riang, menurunkan tubuh kecilnya sedikit, dan mengambil posisi menyerang, dan akhirnya menggonggong guk, guk, guk. Entah kenapa, tapi dalam 2 hari terakhir ini, Roaring Skydo sepertinya menjadi sangat tertarik pada Roh Kudus.
Dari waktu ke waktu, dia datang untuk menggoda Roh Kudus, dan yang paling dia suka lakukan adalah untuk membalikan Roh Kudus dan melihatnya dengan cara yang menyenangkan. Dia tampak seperti menjadi gila dengan Roh Kudus. Guk guk guk. Anjing yang menggonggong itu menggonggong 2 kali lagi dan tiba-tiba melompat, seolah ingin menekan tubuh kecilnya pada Roh Kudus. HMPH, pemikiran yang sangat indah. Roh Kudus sangat marah, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran ruang yang bergejolak dan menghilang dalam sekejap. Berdebar. Roaring Sky Dog jatuh langsung ke rumput, dan menatapnya dengan depresi, seolah-olah dia bertanya-tanya kemana perginya bantalan daging itu. Pada saat ini, Roh Kudus telah memadatkan kembali tubuhnya tidak jauh dari sana, dan dia menyeringai bangga hahaha. Idiot, kamu ingin menekanku? Bermimpi. Hehe, kembalilah jika kamu memiliki kemampuan. Anjing langit yang mengaum menjadi marah. Dengan memutar kepala kecilnya, ia bergegas menuju Roh Kudus, memperlihatkan gigi dan cakarnya untuk membalas dendam. Oke, Roaring Sky Dog, jangan main-main. Tiba-tiba, suara yang jelas datang dari luar halaman, dan kemudian Yang Jian terlihat berjalan masuk perlahan. Mata Roaring Sky Dog berbinar dan dia segera berlari, menuki kepelukan Yang Jian dan bersenandung dengan nyaman. Roh Kudus memutar matanya dan berkata tidak puas. Aku berkata Yang Jian, kamu tidak bisa merawatnya dengan baik. Dia selalu membuat masalah saat aku sedang tidur. Itu sangat tidak etis. Aduh, aku tidak tahu kenapa orang ini selalu begitu tertarik untuk menindasku. Haha, siapa yang memberitahumu bahwa kamu terlalu kuat ketika kamu melawan raksasa batu 2 hari yang lalu? Anjing langit yang mengaum cemburu. Jadi tentu saja aku ingin mengganggumu saat kamu semakin kecil. Sial, tidak heran Zhao Ling mengatakan bahwa lelaki kecil ini adalah hantu. Tetapi dia sebenarnya tahu cara makan tahu selagi panas. Haha, sebenarnya, Roaring Sky Dog bukanlah anak kecil, dia jauh lebih tua darimu. Yang Jian menggelengkan kepalanya dengan cara yang lucu ngomong-ngomong. Apakah saudara Zhao belum selesai meningkatkannya? Saya rasa itu akan segera terjadi. Roh Kudus berkata sambil mendecakkan mulutnya. Di dalam kamar, Zhao Ling duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup rapat. Kristal induk matahari dibungkus dengan energi asli ciptaan dan digantung di depan alisnya. 2 hari telah berlalu. Kristal induk matahari, yang semula seukuran kepalan tangan, kini menyusut menjadi seukuran kuku jari, dan energi penciptaannya juga berubah menjadi warna hijau dan biru. Pada saat ini, dalam kristal energi asli, sinar biru dan cian saling bertarung. Setiap kali mereka terjerat dan bertabrakan, sebagian dari cahaya cian akan ditelan oleh warna biru, dan pada kristal energi asli, bagian cian secara bertahap ditelan. Digantikan dengan warna biru. Waktu berlalu dengan lambat, dan sekitar 2 jam kemudian, sisa kristal induk matahari menjadi semakin kecil, dan akhirnya berubah menjadi aliran energi emas, memasuki kristal energi asli dari tengah alis. Ledakan. Dalam sekejap, energi manufaktur yang tak terhitung jumlahnya melonjak, kecepatan melahap cahaya biru tiba-tiba meningkat, dan cahaya cian menurun dengan cepat. Ah, akhirnya berakhir. Tiba-tiba seruan Roh Kudus datang dari luar rumah, dan kemudian cahaya putih melewati celah pintu dan langsung menembus pikiran Zhao Ling. Kalian akhirnya bersedia untuk kembali. Zhao Ling memarahi sambil tersenyum. Meskipun dia dalam kondisi yang ditingkatkan, dia sebenarnya terjaga sepanjang waktu. Hei, kamu tidak membutuhkanku untuk melakukan upgrade, jadi kenapa kamu tidak mengizinkanku keluar dan berjemur di bawah sinar matahari? Jangan khawatir, aku tidak akan menunda langkah terakhir peningkatan. Dan kembali ke kristal energi asli. Saya melihat kura-kura putih kecil berenang dengan gembira di lautan cahaya biru. Gelombang informasi terus-menerus dipancarkan darinya, terhubung dengan energi manufaktur di sekitarnya. Peningkatan sebelumnya terutama menyerap energi kristal induk matahari. Jadi Roh Kudus pada dasarnya tidak perlu melakukan apapun. Namun sekarang langkah terakhir adalah kuncinya. Karena Roh Kudus akan membantu Zhao Ling mengendalikan tenaga manufaktur di masa depan, jadi dia harus menghubungkan dirinya dengan tenaga manufaktur biru yang baru. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah beberapa saat sinar terakhir energi asli pembuatan cian diubah menjadi biru, seluruh kristal energi asli tiba-tiba bergetar. Apa yang terjadi? Zhao Ling terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang energi manufaktur biru menyebar dari tubuh Zhao Ling, dan segala sesuatu di ruangan itu langsung berubah menjadi energi dan diserap oleh energi manufaktur. Inikah ini? Roh Kudus terkejut, dan tiba-tiba berseru haha. Zhao Ling, saya sangat senang. Zhao Ling mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Apakah kamu belum mengerti? Haha, energi manufaktur biru sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengubah materi menjadi energi. Roh Kudus tertawa dengan sangat gembira di masa lalu. Anda hanya dapat menggunakan energi asli produksi untuk memadatkan suatu benda, tetapi Anda tidak dapat membalikan prosesnya. Misalnya, jika Anda membuat suatu benda, jika Anda tidak menginginkannya, kamu hanya bisa mengubah benda itu menjadi abu. Tapi sekarang,
kamu bisa mengubah benda itu menjadi energi dan menyerapnya kembali, yang bisa sangat mengurangi hilangnya energi asli. Begitu, ini kejutan. Tapi sejujurnya, kemampuan ini sepertinya tidak memiliki banyak nilai praktis. Zhao Ling menyentuh dagunya dan berpikir. Tidak ada gunanya? Sialan, kamu masih mengatakan bahwa Roaring Sky Dog berkepala bodoh. Menurutku kamu tidak jauh berbeda. Roh Kudus sangat marah sehingga dia melompat berdiri dan berkata dengan suara nyaring, kemampuan ini tidak sesederhana kelihatannya. Biru dapat menciptakan energi mentah. Karena dapat mengubah materi menjadi penyerapan energi, itu berarti dalam di masa depan, Anda dapat meningkatkan metode menciptakan energi mentah. Bukan hanya energi listrik. Semua energi dapat diserap oleh Anda. Apakah itu benar-benar semua energinya? Zhao Ling bertanya dengan pikiran di dalam hatinya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Entah itu energi gelap atau antimateri, kamu tetap tidak bisa mengubahnya. Jadi tidak mungkin menggunakan energi mentahnya secara langsung untuk membunuh raksasa batu itu. Tapi itu tidak masalah. Tahukah Anda? Karena energi asli manufaktur biru dapat menyerap sebagian besar energi, yang berarti Anda sudah dapat mengontrol sebagian besar energi untuk bertarung. Roh Kudus berkata dengan penuh semangat, misalnya, saat aku melihat Apollo sebelumnya, dia bisa menyerap sinar matahari dan berubah menjadi burung phoenix. Apakah kamu iri? Haha. Tidak perlu melakukannya sekarang, karena kamu juga bisa melakukannya, dan aku cukup yakin bahwa kekuatan seranganmu jauh lebih kuat dari Apollo. Selain itu, kamu tidak hanya dapat mengendalikan sinar matahari secara langsung, tetapi juga berbagai sinar, gelombang elektromagnetik, energi pancaran, energi cahaya, DLL. Di alam semesta, itu berarti meskipun saya berjalan di luar angkasa secara langsung dengan tubuh fisik saya, tidak akan ada masalah? Zhao Ling berkata dengan terkejut. Tentu saja. Semua jenis sinar, gelombang elektromagnetik, DLL di luar angkasa sangat berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi Anda dapat menggunakan energi tersebut untuk menciptakan, mengisolasinya, dan bahkan menggunakannya untuk menyerang. Jadi Anda tidak perlu melakukannya memakai pakaian luar angkasa. Anda bisa langsung mengekspos tubuh Anda ke luar angkasa. Tubuh fisik melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Apakah ini sepertinya hanya terjadi di buku komik dan film? Kelihatannya sangat canggung, kata Zhao Ling sambil mengedipkan matanya. Tentu saja, di masa depan, saat kemampuanmu menjadi lebih kuat, kamu mungkin bisa langsung menggunakan tubuhmu untuk melakukan perjalanan antar bintang. Roh Kudus berkata sambil tersenyum ngomong-ngomong. Selain memanipulasi berbagai energi, energi manufaktur biru sekarang juga dapat mengubah makhluk hidup manapun. Namun, sebaiknya Anda tidak menggunakan kemampuan ini sembarangan. Entah monster jenis apa kamu akan menciptakan. Ayo, baiklah. Zhao Ling mendecakkan bibirnya. Hei. Menurutmu apa yang pertama kali aku ubah menjadi dinosaurus? Atau, bagaimana kalau aku langsung berubah menjadi Super Saiyan? Roh Kudus tidak dapat tertawa atau menangis, berhentilah berpikir yang tidak masuk akal. Kemampuan ini harus dipelajari dengan cermat dan tidak dapat digunakan dengan santai. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan membuat sekelompok pemijahan seperti raksasa batu, dan pada akhirnya mereka akan melakukannya. Memusnahkan umat manusia. Kalau begitu, kamu harus menyesali kematianmu. Kamu tidak bisa. Itu benar. Zhao Ling merasa malu. Jika manusia tidak mati di tangan raksasa batu itu, tetapi pada akhirnya dibunuh olehnya, itu akan menjadi hal yang paling konyol di dunia. Dia menggelengkan kepalanya, mengambil kembali tenaga produksinya, berdiri dan berjalan keluar rumah. Oke, sekarang setelah peningkatan selesai, mari cari cara untuk kembali ke bumi secepat mungkin. Sudah 2 hari, dan saya tidak tahu apakah raksasa batu itu telah membuka saluran luar angkasa. Di luar pintu, Yang Jian sedang menunggu dengan anjing yang mengaum di pelukannya. Ketika dia melihat Zhao Ling keluar, dia segera berjalan dan bertanya, "Saudara Zhao, bagaimana kabarnya? Apakah ada cara untuk menyelesaikan pusaran neraka?" Di luar, aku baru saja melihat, kekuatan pusaran neraka jauh lebih besar daripada 2 hari yang lalu. Jangan khawatir, saya sudah memikirkan solusinya. Ayo segera pergi ke kuil Tao. Zhao Ling mengangguk dan segera kembali ke kuil Tao bersama Yang Jian. Kemudian Apollo dan yang lainnya bergegas setelah mendapat kabar tersebut. Sekelompok orang berdiri di depan pintu kuil Tao dan melihat keluar. Mereka melihat tornado energi masih mengamuk. Setelah 2 hari kehancuran, semua bangunan di Istana Dunia Nyata telah menjadi abu. Hanya patung Yang Jian yang dibiarkan telanjang di seluruh manor, yang terapung dan tenggelam oleh tornado energi yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, patung ini penuh dengan kekuatan pusaran luar angkasa. Jika tidak maka patung itu pasti sudah lama hilang. Selain itu, sepertinya ada semacam pengekangan kekuatan di Hell Vortex, sehingga tidak pernah keluar dari medan magnet. Zhao Ling, bagaimana kamu akan menyelesaikan pusaran neraka ini? Tanya Apollo. Zhao Ling melihat keluar seperti yang dikatakan saudara Yang, saya akan keluar nanti,
melewati pusaran neraka, lalu menghancurkan medan magnet dan membiarkan antimateri mengalir masuk. Lalu apa? Yang Jian menyela, apakah kamu yakin dapat menahan kekuatan ledakan pemusnahan antimateri? Zhao Ling tersenyum pahit dan berkata, tentu saja saya tidak tahan, tapi saya punya cara untuk menyelesaikannya. Saya akan langsung melewati pusaran neraka, lalu meninggalkan lapisan antimateri dan keluar, dan akhirnya menghancurkan lapisan antimateri. Medan magnet dalam di luar. Semua orang saling memandang, benar-benar tidak yakin dengan metode Zhao Ling. Tetapi sekarang mereka hanya dapat memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter yang masih hidup. Zhao Ling mengabaikan pikiran semua orang. Tidak ada gunanya berbicara sekarang. Membuktikannya dengan fakta adalah cara terbaik. Dia berjalan menuju patung itu dan berkata dengan suara yang dalam Roh Kudus, "Mari kita mulai." Oke. Roh Kudus berkata, dan segera berubah menjadi cahaya putih dan menembak ke dalam patung, dan kemudian mulai membalikan pusaran luar angkasa. Segera, kekuatan isap yang sangat besar datang dari patung itu. Zhao Ling memasuki patung itu tanpa perlawanan. Di dunia nyata, Zhao Ling keluar dari patung dan segera merasakan kekuatan besar mencekiknya. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia segera melepaskan energi penciptaan biru dan memanipulasi energi di sekitarnya. Energi manufaktur biru tidak dapat mengendalikan energi gelap, tetapi di pusaran neraka, tidak hanya terdapat energi gelap, tetapi juga sebagian besar energi lainnya. Misalnya, raksasa batu, makhluk ilahi, dan anggota masyarakat suci Bahtera tersembunyi. Setelah kematian orang-orang ini, mayat mereka dihancurkan menjadi energi oleh pusaran neraka dan diisi dengan energi. Selain itu, seluruh bangunan di Manor juga diubah menjadi energi. Dan energi ini dapat digunakan oleh Zhao Ling untuk memanipulasi dan melindungi dirinya sendiri. Saat energi penciptaan terpancar, energi berbagai warna tiba-tiba berkumpul, membentuk lapisan pelindung di sekitar Zhao Ling. Adegan ini membuat semua orang di ruang paralel tercengang. Orang ini memang lebih kuat. Dia bahkan bisa mengendalikan energi secara langsung. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa muncul di antara manusia. Sungguh luar biasa. Aku semakin menyadari bahwa konyol bahwa Arsene Hidden Society kita ingin berurusan dengannya di masa lalu. Mungkin kita seharusnya bekerja sama dengannya sejak lama. Ya, jika ada orang di dunia ini yang bisa menghancurkan tanah suci, menurutku itu pasti dia. Apollo menghela nafas. Meski merasa tidak nyaman, dia tetap menyetujui penilaian beberapa bawahannya. Zhao Ling tidak membuang waktu, dan segera melompat dan bergegas menuju medan magnet di atas. Tiba-tiba, dua tornado energi mencekiknya dan langsung mengenai lapisan pelindung energi di sekitarnya. Ledakan. Seluruh tubuh Zhao Ling terguncang, dan lapisan pelindung di sekelilingnya hampir hancur. Ini sangat kuat. Untungnya, peningkatan telah selesai. Jika tidak, saya akan mati hanya dengan yang ini. Dia menarik napas dalam-dalam, segera memanggil energi lagi, dan menebalkan lapisan pelindung untuk menerobos dengan seluruh kekuatannya. Tornado energi terus mencekiknya, menjatuhkannya ke kiri dan ke kanan, dan terkadang dia bahkan bergerak maju 5 atau 6 meter dengan seluruh kekuatannya. Namun, ketika tornado energi melanda, dia terlempar ke belakang 3 atau 4 meter menjadi sangat lambat. Untungnya, setelah banyak kerja keras, dia akhirnya berhasil menembus pusaran neraka dan memasuki lingkup medan magnet, dan tekanan di sekitarnya tiba-tiba mereda. Fiuh, akhirnya keluar. Zhao Ling menghela nafas lega dan tanpa membuang waktu, dia segera melewati lapisan antimateri dan terbang di atas Mars Roh Kudus, bawa pesawat luar angkasa kita. Setelah meledakkan antimateri tersebut, ia harus melarikan diri dengan bantuan pesawat luar angkasa. Karena hanya pesawat luar angkasa split set yang cukup cepat untuk memastikan bahwa ia melarikan diri keluar Mars sebelum terkena dampak ledakan. Sesaat kemudian, di bawah kendali klon Roh Kudus, pesawat luar angkasa split seat terbang dengan kecepatan tinggi dari kejauhan dan berhenti di depannya. Zhao Ling segera bergegas ke pesawat ruang angkasa dan datang ke kabin kendali utama. Dia melihat melalui jendela ke istana di bawah, bersiaplah untuk memulai. Dia menarik napas dalam-dalam, dan energi penciptaan biru tiba-tiba melewati jendela, melewati medan magnet luar dan lapisan antimateri istana, dan memasuki medan magnet dalam. Di medan magnet di luar Manor, energi manufaktur berwarna biru tiba-tiba muncul, dan dengan cepat meluas untuk menjauhkan medan magnet. Secara bertahap, lubang medan magnet dengan diameter tidak kurang dari 300 meter muncul di atas Manor. Di pesawat luar angkasa, Zhao Ling menyentuh dahinya dengan gugup Roh Kudus. Aktifkan pesawat luar angkasa dan bersiap untuk melarikan diri. Oke. Jangan hilangkan energi penciptaannya dulu. Tunggu sampai saya menyalakan pesawat luar angkasa dan bersiap-siap. Roh Kudus juga tampak gugup. Tidak ada yang bisa dia lakukan. 1 kilogram antimateri dapat menghancurkan separuh Shanghai, dan jumlah antimateri di sini diukur dalam ton. Jadi demi hidup Anda sendiri, lebih aman menyiapkan segala sesuatunya sebelum memulai. Segera, pendorong di belakang pesawat ruang angkasa menyala dan dapat mengeluarkan api penggerak kapan saja. Aku akan menghitung 1, 2,
3, dan kita akan melakukannya bersama-sama. Kamu nyalakan pendorongnya, dan aku akan melepaskan antimaterinya. Apakah kamu mengerti? Jernih. Zhao Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, bersiaplah, 1, 2, 3. Ayo mulai." Begitu kata mulai keluar, Zhao Ling segera menarik energi penciptaan aslinya. Lubang medan magnet dengan diameter 300 meter tiba-tiba terbuka sepenuhnya. Antimateri yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak ke dalam istana seperti banjir yang menghancurkan ban, dan bergabung dengan Hell Vortex diaduk bersama. Energi gelap tidak bereaksi, tetapi energi lain segera meletus dengan reaksi kuat setelah bertemu dengan antimateri. Jika seseorang dapat melakukan pengamatan mikroskopi sekarang, mereka dapat menemukan bahwa setiap antipartikel segera saling memusnahkan setelah bertabrakan dengan partikel positif, dan kemudian terpecah menjadi foton individual. Foton-foton ini membawa energi yang sangat besar, dan mereka bertabrakan lagi, segera memicu ledakan energi yang dahsyat. Ledakan, energi foton yang tak terhitung jumlahnya meledak, langsung mengubah istana menjadi bola cahaya besar. Saat berikutnya, bola cahaya meledak, dan gelombang kejut yang mengerikan langsung melonjak ke segala arah. Pusaran neraka langsung dipecah oleh energi yang menakutkan, terkoyak menjadi partikel energi gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Kemudian gelombang kejut terus menyebar, dan Mars segera runtuh dan bumi terbelah. Retakan besar muncul di tanah, dan kemudian batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya diledakkan ke langit. Kekuatan ledakan yang mengerikan sepertinya tidak ada habisnya, dengan cepat menyebar kemana-mana, termasuk ke udara. Pada saat ini, pesawat luar angkasa Split Sea telah diaktifkan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Baling-balingnya menyemburkan api yang panjang, dan seluruh lambung kapal segera mulai berakselerasi. 1 km per detik, 10 km per detik, 100 km per detik, 1000 km per detik, 10.000 km per detik. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kecepatan pesawat luar angkasa telah meningkat hingga ekstrim, mencapai kecepatan puluhan ribu kilometer per detik, yang setara dengan 1/30 kecepatan cahaya. Segera, pesawat ruang angkasa itu berubah menjadi meteor, jatuh dari atmosfer Mars dan terbang ke luar angkasa. Roh Kudus tidak menghentikan pesawat luar angkasa tersebut hingga berada jutaan kilometer jauhnya dari permukaan Mars. Pada saat ini, gambar 3 dimensi muncul di konsol, yang merupakan lokasi ledakan di Mars. Zhao Ling tercengang saat melihatnya. Ia melihat di permukaan Mars, cahaya terang menyebar dengan cepat, dan akhirnya berhenti menyebar hingga menutupi area seluas hampir 1 juta kilometer persegi dari Cina. Bahkan melalui gambar 3 dimensi, Zhao Ling dapat merasakan bahwa turbulensi energi yang tak terhitung jumlahnya dalam kelompok cahaya saling mencekik. Tidak peduli siapa atau apa yang masuk saat ini, mereka pasti akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kemudian hancur menjadi energi. Kelompok cahaya mengamuk selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Sekitar setengah jam kemudian, ketika kelompok cahaya benar-benar menghilang, Zhao Ling tiba-tiba tersentak. Di tanah merah Mars, tiba-tiba muncul lubang yang sangat besar. Menurut perhitungan berdasarkan gambar 3 dimensi pesawat luar angkasa, luas lubang ini kurang lebih 900.000 km persegi, dan kedalamannya mencapai ratusan kilometer. Dampak ledakan ini belum berakhir. Menurut gambar 3 dimensi, saat ini kerak Mars mulai berubah akibat guncangan ledakan, dan gempa bumi besar terjadi di berbagai tempat. Untung saja ini Mars dan tidak ada kehidupan. Jika berada di bumi, kemungkinan besar akan langsung memicu kepunahan massal kehidupan. Oke, ayo turun. Zhao Ling melambaikan tangannya dengan rasa takut yang masih ada, dan Roh Kudus segera mengendalikan pesawat luar angkasa untuk mendarat di Mars. Semakin dekat Anda ke tanah, semakin Anda bisa merasakan kekuatan destruktif dari ledakan ini. Betapa besarnya. Dimanapun Anda melihatnya, Anda bisa melihat kawah yang sangat besar, tak berujung, menyebar hingga ke ujung dunia. Setelah induksi ruang, Roh Kudus dengan cepat menentukan lokasi patung Yang Jian. Saat ini, patung tersebut telah terkubur jauh di bawah tanah. Pesawat luar angkasa itu terhenti di udara. Zhao Ling turun dari pesawat luar angkasa. Dia tidak jatuh ke tanah karena bumi sedang berguncang, dan bahkan retakan akan terbuka dari waktu ke waktu. Saya ingin tahu berapa lama gempa yang disebabkan oleh ledakan ini akan berlangsung sebelum mereda? Zhao Ling menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan segera menembakkan ledakan energi manufaktur, menghancurkan tanah dan mengangkat patung itu. Kekuatan pusaran luar angkasa memang dahsyat. Di bawah ledakan dahsyat tadi, patung itu masih utuh. Roh Kudus, masuk dan bawa mereka keluar. Oke, ini mudah. Roh Kudus menjawab, dan segera berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke dalam patung. Zhao Ling memandang patung itu dengan penuh minat. Ketika saya pergi nanti, saya harus membawa patung ini kembali. Saya sangat tertarik dengan situasi di luar istana dunia paralel. Saya pasti akan pergi dan menjelajahinya jika saya punya peluang di masa depan. Tidak. Tahukah Anda jika ada bumi lain di luar sana? Pada saat ini, ada fluktuasi spasial di dalam patung, dan kemudian pemandangan ruang paralel muncul lagi. Kemudian,
Yang Jian dan yang lainnya muncul, dan mereka keluar dari patung satu demi satu. Meski mereka bisa melihat bagian luar di ruang paralel, saat mereka benar-benar melangkah ke dunia nyata dan melihat lubang tak berujung di bawah kaki mereka, Apollo dan yang lainnya masih dikejutkan oleh kekuatan antimateri. Di antara kerumunan, hanya Yang Jian yang tetap tenang, karena dia telah melihat kekuatan ledakan antimateri. Lebih dari 2 miliar tahun yang lalu, mata kebijaksanaan hampir berhasil mencegah kehancuran tanah suci dengan menggunakan antimateri. Namun sayangnya gagal. Tamat. Sayang sekali generator antimateri juga hancur. Jika masih ada, pikir Apollo dalam hati dan tanpa sadar menatap Zhao Ling. Dia rupanya masih berjuang, menggunakan generator antimateri, untuk menghancurkan perhatian bulan. Oke, semuanya, naik ke pesawat luar angkasa. Kita harus segera kembali ke bumi secepatnya. Apollo, kamu juga bisa naik pesawat luar angkasaku. Piring terbangmu telah hancur akibat ledakan tadi. Zhao Ling berkata sambil mengangkat patung itu dan memasuki pesawat luar angkasa terlebih dahulu. Yang lain saling memandang dan segera mengikuti. Tak lama kemudian, pesawat luar angkasa itu berubah menjadi meteor lagi dan meluncur keluar dari Mars. Roh Kudus membuat pendorongnya bekerja dengan kekuatan penuh. Dengan kecepatan lebih dari 10.000 km per detik, pesawat luar angkasa itu hanya membutuhkan 1 hari untuk mencapai bumi. Hari berlalu dengan cepat. Di tanah suci dan kota, di bawah pemasukan energi yang terus-menerus, gerbang luar angkasa di atas altar akhirnya terbentuk sempurna. Terus menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata dengan keras sesama anggota suku. Saat terakhir telah tiba. Selama kita membunuh semua orang di bumi dan mendapatkan gelombang otak yang cukup, kita dapat sepenuhnya menghilangkan racun split seed. Ini adalah perbudakan. Selama kita terbebas dari belenggu 4 miliar tahun, ras kita dapat mendominasi tata surya lagi. Ho! Raksasa batu itu meraung untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Tiba-tiba, Thras menghadap pohon dunia, meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, dan berkata dengan hormat ayah, setelah 4 miliar tahun kerja keras, hari ini akhirnya sampai pada saat terakhir. Saat ayah bangun, aku pasti akan membiarkannya kamu melihatnya. Kepada sekelompok anggota suku yang sehat, klan Dewa Batu, hiduplah selamanya. Dia meneriakkan 6 kata terakhir dengan hampir seluruh kekuatannya. Anggota suku batu lainnya juga menghadap pohon dunia dan memberi hormat dengan hormat kami mohon berkah dari Raja Dewa Titan, dan suku Dewa Batu dapat hidup selamanya. Raungan bergema di langit, dan Thras tiba-tiba menoleh ke belakang dan berteriak keras ayo pergi. Anggota klan, biarkan manusia di bumi meratap di kaki kita. Kita harus menggunakan cara yang paling kejam untuk membunuh mereka, bahkan untuk menghibur anggota klan yang sudah mati. Lagi. Bunuh. Raksasa batu itu tampak ganas, meraung dan terbang, bergegas ke pusaran luar angkasa. Di bumi, terjadi kilat dan guntur di segitiga Bermuda. Awan gelap pekat di langit sangat rendah. Kilatan petir tebal berenang di awan seperti naga menyerang dengan keras di laut. Di dalam air laut, kekuatan dahsyat muncul, menimbulkan gelombang setinggi 50 meter, mengamuk dengan liar. Gelombang turbulen semacam ini belum pernah muncul di bumi, dan sangat menakutkan untuk dilihat. Saat ini kapal perang dari berbagai negara sudah mundur jauh dari segitiga Bermuda. Tidak ada yang berani mendekat ke sini, karena kapal induk pun bisa dengan mudah terguling oleh gelombang sebesar itu. Di laut sudah seperti ini, tapi yang lebih mengerikan lagi jauh di bawah laut. Kemarin, Amerika Serikat mengirimkan kapal selam untuk menyelam ke dasar laut untuk memeriksa keadaan terpisah oleh kekuatan yang mengerikan. Sangat buruk. Di setiap kapal perang, para prajurit tampak pucat dan menatap segitiga Bermuda di kejauhan dengan ekspresi ketakutan. Bahkan tanpa kekuatan super, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang muncul di laut itu. Saat ini, pemandangan aneh terjadi. Entah kenapa, kawasan laut segitiga Bermuda yang beberapa saat lalu tertutup awan gelap serta petir dan kilat, tiba-tiba menghilang dan menjadi cerah kembali, sementara ganasnya ombak di laut pun mereda dalam sekejap. Aura yang menakutkan dan khusyuk langsung memenuhi wilayah laut di dekatnya. Apakah akhirnya datang? Para prajurit tidak berani mengungkapkan amarahnya. Semua orang membuka mata dengan gugup. Ketenangan sebelum badai membuat mereka tiba-tiba merasakan semacam keputusasaan seperti menghadapi kematian. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan datang dari laut dalam, mengejutkan langit, dan kemudian permukaan laut sekali lagi menimbulkan gelombang besar, dan sesosok tubuh besar tiba-tiba bergegas keluar dari laut dan terbang ke udara. Jadi, begitu banyak raksasa batu. Melihat ribuan sosok besar melayang di udara, orang-orang di kapal perang ketakutan. Terakhir kali, raksasa batu meninggalkan kapal perang dari berbagai negara tidak mampu melawan. Kali ini, ribuan orang datang sekaligus. Ya, mereka benar-benar putus asa. Raksasa batu memandang manusia di kapal perang dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok semut yang tidak penting, lalu mereka naik ke langit satu demi satu dan terbang ke segala arah dengan ganas. Ayo kita lakukan,
Cepat singkirkan manusia-manusia rendahan ini, dan kita bisa segera pergi ke tempat lain di bumi. Hahaha, aku tidak sabar mendengar ratapan manusia. Itulah musik terindah di dunia. Ho, bunuh mereka. 5 raksasa batu itu tertawa dengan kejam dan jatuh ke dalam kelompok kapal perang. Dalam sekejap, pembunuhan yang mengerikan dimulai. Semuanya, apakah kamu takut? Seorang jenderal tiba-tiba berteriak kepada bawahannya di kapal perang. Para bawahan saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tahu kamu takut, karena saat ini aku juga takut, tapi terus kenapa? Apakah kita hanya akan duduk santai dan menunggu kematian? Apa kita ini? Prajurit, kita adalah tentara. Dulu, misi kita adalah melindungi negara kita. Tapi mulai sekarang, tugas kita adalah melakukan segala upaya untuk melindungi keselamatan seluruh umat manusia. Bahkan jika kita takut, tidak peduli apa jika kamu berani bertarung, apa yang akan terjadi pada kerabat kita? Apakah kita akan menyaksikan kerabat kita dibunuh oleh binatang buas sialan ini? Tidak. Setidaknya aku tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Jenderal itu tiba-tiba berdiri di atas sebuah benteng, mengayunkan tinjunya dan berteriak kepada bawahannya anak-anak muda. Tunjukkan keberanianmu dan lupakan rasa takutmu. Jadi bagaimana jika kita benar-benar rentan? Tidak masalah, meskipun kita menggunakan darah dan daging bahkan jika kita bertarung dengan kekuatan terakhir kita masih harus menumpahkan darah kita pada binatang-binatang sialan ini. Saudara-saudara, tunggu apa lagi? Setelah keheningan yang lama, raungan keras tiba-tiba bergema di langit lawan. 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 Bunuh. 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 Panjang umur umat manusia. Jenderal itu meraung, melompat dari benteng, bergegas ke kokpit, dan menekan tombol peluncuran dengan tangannya sendiri. Dia segera meluncurkan rudal pertama setelah pertempuran dimulai. Saya melihat sebuah misil menyeret api ekor panjang, langsung mengenai raksasa batu, dan api besar meledak. Namun raksasa batu itu tidak rusak sama sekali. Bagaimanapun, senjata manusia tidak efektif melawan raksasa batu. Tetapi para prajurit tidak lagi ketakutan. Mereka hanya berlari ke pos mereka tanpa suara dan menembakkan senjata mereka lagi dan lagi. Semut jahat. Raksasa batu sedikit mengernyit, berbalik dan menyerbu ke arah kapal perang, membuat lubang besar di kapal perang itu. Air laut yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk dan kapal perang mulai tenggelam. Namun meski begitu, para prajurit masih berdiri teguh dan menembakkan rudal satu demi satu. Meskipun sia-sia, meskipun tidak ada gunanya, pada saat ini, mereka hanya ingin menggunakan sikap paling berani untuk memberitahu umat manusia di seluruh dunia bahwa sekuat apapun musuhnya, meskipun hidup akan segera berakhir, kita tidak akan pernah menyerah, panjang umur umat manusia. Mulai saat ini, dunia manusia yang damai akhirnya membawa bencana yang sangat mengerikan. Dengan kedatangan batu raksasa itu, seluruh dunia mulai menjadi kacau. Di sebuah rumah sakit di Chicago, Amerika Serikat, pasien berkonsultasi dengan dokter tentang kondisi mereka seperti biasa, dan para dokter berusaha semaksimal mungkin untuk merawat pasien. Dan semuanya tampak baik-baik saja. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar boom. Saya melihat batu raksasa setinggi hampir 30 meter tiba-tiba jatuh dari langit, kakinya terbanting ke tanah. Getaran yang kuat menyebabkan semua mobil di tempat parkir membunyikan alarm. Baik pasien maupun dokter memandang batu raksasa itu dengan ngeri dan bingung. Hahaha, sekelompok serangga sederhana, biarkan aku memulai pembunuhan dari sini. Raksasa batu itu tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba menghantam gedung rumah sakit dengan keras dengan bahunya boom. Terjadi ledakan keras, dan sebuah lubang besar pecah dari gedung. Jeritan bergema di seluruh rumah sakit, dan semua orang melarikan diri dengan panik. Namun raksasa batu itu tampak bersemangat, menghentakkan kakinya ke tanah, dan tubuh besarnya bergegas masuk ke dalam gedung, segera menghancurkan gedung tersebut hingga penuh lubang. Pada akhirnya, gedung tersebut runtuh, mengubur banyak pasien dan dokter di dalamnya. Orang-orang yang lewat di rumah sakit merasa ngeri melihat bangunan yang sudah hancur menjadi reruntuhan. Pada saat ini, reruntuhan berguncang dan meledak, dan kemudian raksasa batu itu tiba-tiba bergegas keluar dan terus membunuh dengan kegembiraan dan tawa. Di sebuah gedung perkantoran tinggi di Manchester, Inggris, pekerja kerah putih bekerja seperti biasa. Tiba-tiba, seorang pekerja kantoran menoleh untuk melihat keluar jendela, matanya membelalak tak percaya lalu, apa itu? Semua orang terkejut dan segera melihat keluar jendela, dan melihat batu raksasa jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di gedung tinggi di seberangnya. Hahaha, kalian manusia yang rendah hati, pergilah ke neraka. Raksasa batu itu tertawa, tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam dan ungu, lalu dia meninju atap bangunan dengan keras. Gemuruh, dalam sekejap, energi gelap hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dan seluruh bagian atas gedung tinggi itu langsung menjadi abu. Kemudian raksasa batu itu meledak lagi, dan bagian bawah bangunan itu segera lenyap satu orang selamat. Pada saat ini, raksasa batu itu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba terbang menuju gedung perkantoran. Para pekerja kerah putih tiba-tiba berteriak ketakutan dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun sayangnya,
Semuanya sia-sia. Cina, Shanghai, suara membaca terdengar nyaring di sebuah sekolah. Di dalam kelas, siswa sekolah dasar duduk dengan patuh di kursinya dan mendengarkan ceramah guru dengan cermat. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kampus. Boom! Anak-anak terkejut dan buru-buru bersandar ke jendela untuk melihat keluar. Mereka melihat batu raksasa setinggi hampir 30 meter muncul di taman bermain. Guru, apa itu? Seorang anak bertanya dengan polos, dan anak-anak lain juga menunjukkan tatapan penasaran. Tetapi guru telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat ingin membiarkan anak-anak melarikan diri. Tetapi tiba-tiba, raksasa batu itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya hitam keunguan. Boom! Seluruh gedung pengajaran berguncang hebat dan mulai runtuh. Wajah muda anak-anak itu penuh ketakutan. Mereka memandang tanpa daya keluar jendela, bertanya-tanya mengapa bencana akan menimpa tubuh muda mereka. Hal yang sama terjadi di seluruh dunia. Dengan kedatangan raksasa batu tersebut, seluruh dunia menjadi panik dan kerusuhan, dan banyak orang terbunuh secara brutal. Manusia di bumi telah berkali-kali menggambarkan datangnya bencana dalam film. Namun, ketika bencana benar-benar datang, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa bencana yang sebenarnya jauh lebih kejam daripada yang ada di film. Di Chang'an, basis penelitian ilmiah dinasti Tang yang makmur, sekelompok tentara melakukan pertahanan yang ketat. Para prajurit ini bukanlah orang-orang biasa, tetapi angkatan pertama pasukan manusia yang ditingkatkan yang dilatih dengan menggunakan ramuan penguat, kekuatan mereka jauh melebihi orang-orang biasa. Sejak segitiga Bermuda mengalami perubahan mendadak 3 hari lalu, para pejabat tinggi negara itu telah mengirimkan pasukan ini ke sini untuk bersiap menghadapi raksasa batu yang mungkin tiba kapan saja. Para prajurit tampak serius dan mengamati dengan cermat apa yang terjadi di sekitar mereka. Tiba-tiba, mereka menemukan 2 sinar cahaya memancar dari pangkalan dan melayang di atas kepala mereka. Ini adalah 2 wanita yang sangat cantik. Bahkan berdiri dengan tenang, seseorang dapat merasakan kekuatan yang melonjak dalam diri mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka keluar? Para prajurit sedikit bingung. Mereka tahu kalau kedua wanita ini memiliki nama yang sama seperti dalam mitos, Athena dan Yang Chen. Sejak 3 hari lalu, Athena dan beberapa wanita datang ke pangkalan penelitian ilmiah Shengtang untuk memperkuat pertahanan di sini. Pada awalnya, para prajurit cukup kritis terhadap hal ini dan meremehkan kecakapan bertarung para wanita. Namun, setelah bersaing satu sama lain beberapa kali, mereka terkejut saat mengetahui bahwa di antara para wanita ini, bahkan Chu Zixin, yang paling lemah, hanya saja. Kemampuan bertarungnya relatif buruk, namun kebugaran fisiknya tidak kalah dengan mereka sama sekali. Tapi wanita lain lebih kuat dari yang lain, terutama Athena dan Yang Chen, yang menurut mereka memiliki kemampuan seperti dewa. Saat ini, 3 wanita lagi datang terbang dari pangkalan, tidak lain adalah Qin Yin Sui, Chu Zixin dan Amanda. Seorang petugas datang dan bertanya, "Nona, ketika Anda keluar bersama, apakah terjadi sesuatu?" "Saya baru saja menerima kabar bahwa raksasa batu telah turun ke bumi. Kapal perang berbagai negara di segitiga Bermuda telah hancur total, dan raksasa batu itu kini membunuh secara gila-gilaan di seluruh dunia." Nada suara Athena tidak berfluktuasi sama sekali, dan matanya tertuju pada langit di kejauhan. "Apa? Raksasa batu itu datang?" Petugas itu terkejut, dan dia melambaikan tangannya dan berteriak semua orang mendengarkan perintah dan segera waspada. "Tidak perlu waspada. Kalian harus bubar secepatnya. Raksasa batu itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani." Yang Chen memandang semua orang Shaolin baru saja mengirim berita dari luar angkasa. Dia akan segera kembali ke bumi. Ingat, tidak peduli apa yang dilakukan raksasa batu itu, tidak ada yang bisa impulsif. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menunda waktu, menunggu kembalinya Shaolin. Namun, kami telah menerima perintah untuk memastikan keamanan pangkalan dengan segala cara. Tatapan dingin Athena tiba-tiba melesat. "Jika kamu berjuang keras dan benar-benar dapat mempertahankan markas, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa meskipun kita semua di sini bersatu, kekuatan kita tidak akan pernah mampu bersaing. Raksasa batu, jadi pengorbananmu bagaimanapun caranya hanyalah pengorbanan yang sia-sia." Tapi, petugas itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi tiba-tiba menyadari bahwa mata Athena dan Apollo langsung tertuju ke langit di kejauhan. Para prajurit dengan cepat melihat dengan seksama dan melihat lusinan sinar cahaya hitam ungu datang dari cakrawala jauh seperti meteor. Mereka berhenti di langit dalam sekejap mata, dan sebuah kekuatan besar tiba-tiba menekan mereka. Buk, buk, buk. Para prajurit bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, jadi mereka semua terdesak ke tanah. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat berdiri sama sekali. Baru pada saat itulah mereka dengan jelas menyadari bahwa tubuh yang mereka banggakan tidak ada apa-apanya di hadapan raksasa batu itu. Athena mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah raksasa batu terkemuka terus. "Sudah lama tidak bertemu. HMPH, kualifikasi apa yang dimiliki seorang pengkhianat untuk berbicara kepadaku?" Tras berteriak dengan nada meremehkan. "Athena,
Aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Kamu harus sangat menyadari metode dan kekuatanku. Terus, kamu benar-benar belum berubah, kamu masih sombong seperti biasanya. Yang Chen tiba-tiba berkata dengan dingin. Yah, kamu. Yang Chen, kamu sebenarnya masih hidup? Tra sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum bercanda ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu kabar baik, saudaramu yang Jian belum mati. Oh tidak, itu akurat. Dia bilang dia cukup beruntung bisa bertahan hidup saat itu, tapi sayang dia terbunuh lagi di tanganku 3 hari yang lalu. Yang Chen mendengus dingin terus, kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu membunuh saudaraku? Sejujurnya, saudaraku sedang bergegas kembali bersama Zhao Ling sekarang. Segera, kematianmu akan datang. Hahaha, aku tidak pernah percaya ada orang yang bisa selamat dari pusaran neraka. Jadi kamu tidak perlu menggertak. Tras sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yang Chen. Dia melirik gadis-gadis itu dan tiba-tiba menatap Qin Yin Sui. Sepertinya aku merasakan aura Zhao Ling dari wanita ini. Mungkinkah kamu sedang hamil? Anaknya? Ekspresi semua orang berubah, dan Athena berdiri di depan Qin Yin Sui dalam sekejap terus. Sebaiknya kamu tidak menarik perhatian wanita ini. Bahkan jika dia melukai rambutnya, Zhao Ling tidak akan pernah melepaskannya. Lewati kamu. Hah, Zhao Ling sudah mati. Kamu tidak perlu menakutiku dengan orang mati. Dan meskipun dia masih hidup, apakah aku peduli? Terus berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya Athena. Meskipun kamu tidak bisa menghentikanku, sisa-sisa Zhao Ling harus mati hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan semburan energi gelap hitam ungu keluar dengan cepat. Tidak, Yang Chen, cepat ambil tindakan. Athena terkejut, tangannya terlipat di depan dadanya, dan energi bionuklir langsung membentuk perisai putih. Ledakan, terdengar suara keras, dan perisainya rentan terhadap pukulan dan langsung hancur berkeping-keping. Athena bahkan terkena pukulan yang sangat keras hingga dia mengeluarkan seteguk darah dan langsung terlempar ke udara. Energi gelap hitam dan ungu terus terbang masuk. Yang Chen mengertakkan giginya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lusinan pedang, terus-menerus menebas energi gelap. Sayangnya kekuatannya juga terlalu jauh tertinggal, dan dia tidak bisa menghentikan energi gelap sama sekali. Sebaliknya, lusinan pedang yang dia ubah hampir hancur karena guncangan wajahnya lebih pucat dari kertas. Namun, usaha kedua orang tersebut tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya mereka memperlambat kecepatan energi gelap. Qin Yin Sui bukanlah orang biasa. Saat berikutnya, energi gelap tiba-tiba jatuh ke tanah. Ada suara keras, tanah berguncang, dan kawah besar dengan diameter lebih dari 30 meter langsung meledak dari tanah tempat Qin Yin Sui berdiri. Melihat lubang yang menakutkan ini, semua orang merasa ngeri. Meskipun mereka sudah tahu bahwa raksasa batu itu sangat kuat, mereka tidak pernah menyangka bahwa raksasa itu akan sekuat itu dan pukulan biasa dapat menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Hahaha Athena, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu, kamu benar-benar berani menghentikanku. HMPH, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghentikanku kali ini. Tras tersenyum serius, dan hendak mengangkat tangannya untuk menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, suara yang kuat dan mendominasi tiba-tiba terdengar di seluruh dunia terus. Apakah kamu berani menyentuh bangsaku? Raungan keras ini seperti guntur yang mengguncang langit, menyebabkan semua orang langsung menjadi tuli. Tras merasa ngeri, mengangkat kepalanya dan berkata, Zhao Ling, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Hahaha, terus, aku belum mati. Sepertinya aku sangat kecewa padamu. Kemudian pintu palka terbuka dan 9 orang bergegas keluar satu demi satu, dipimpin oleh Zhao Ling. Begitu dia bergegas keluar dari pesawat luar angkasa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhao Ling melintas dan muncul di atas kepala terus. Aku melihat kakinya berlari seperti guntur, dan dia mencambuk kepala terus dengan keras dasar bodoh. Beraninya kamu menggertak istriku. Aku akan mendapat bunga dari tendangan ini, jadi berlututlah. Terus terkejut dan segera menyilangkan tangan di atas kepala untuk melindungi dirinya. Dia hanya mendengar suara keras boom. Kekuatan mengerikan datang seperti gunung yang menimpanya, dan terus tidak dapat menahannya lagi. Kakinya melemah dan dia tiba-tiba berlutut di tanah. Berani. Kamu manusia yang rendah hati. Beraninya kamu mempermalukan pangeran kami? Mencari kematian, minggir. Lusinan raksasa batu sangat marah. Sungguh memalukan pangeran mereka dipaksa berlutut oleh manusia. Segera, raksasa batu bergegas dan meninju tepat di dada Zhao Ling. Zhao Ling, hati-hati. Cepat minggir, jangan halangi serangannya. Beberapa wanita berteriak panik, dengan kekhawatiran yang mendalam di mata mereka. Hahaha, kamu berani menyuruhku pergi? Hah, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Zhao Ling tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba memeluk tangan besar raksasa batu itu. Dalam sekejap, tubuh besar batu raksasa itu dilempar olehnya, dan kemudian terlempar lebih dari 10 meter, menghantam tanah dengan keras. Ini bagaimana ini mungkin?
Sekelompok raksasa batu tercengang dan memandang Zhao Ling dengan tidak percaya. Dan terus sangat terkejut hingga dia duduk di tanah. Kamu, bagaimana kekuatanmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia tahu betul bahwa meskipun Zhao Ling kuat 3 hari lalu, kekuatan fisiknya tidak cukup kuat untuk melawan raksasa batu itu. Tapi sekarang, Zhao Ling benar-benar melempar raksasa batu hanya dengan kekuatan fisiknya. Tentu saja, terus tidak tahu bahwa setelah kekuatan produksi Zhao Ling ditingkatkan menjadi biru, dia memiliki kemampuan transformasi biologis yang lebih kuat. Di pesawat luar angkasa hari itu, Zhao Ling tidak membuang waktu dan terus berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat tubuhnya itu sebabnya kekuatannya tumbuh begitu cepat. Dan bahkan lebih mustahil bagi terus untuk mengetahui bahwa Zhao Ling lebih kuat dari sekedar kekuatan fisiknya. Adegan itu sunyi, dan mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Zhao Ling melayang di udara dengan ekspresi dingin terus, kalian klan batu seharusnya tidak datang ke bumi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda membuat keputusan yang salah. Hari ini, kalian semua akan mati di bumi. HMPH, kamu kurang ajar sekali. Zhao Ling, menurutmu ini masih ada di Mars 3 hari yang lalu? Terus berdiri dan berkata dengan bangga dan menghina, kali ini semua bangsaku telah tiba. Ada ribuan raksasa batu di bumi saat ini. Apakah menurutmu hanya kamu yang bisa menghentikan begitu banyak bangsaku? Coba saja dan cari tahu apakah kamu bisa menghentikannya. Zhao Ling menarik napas dalam-dalam. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, dan manusia dibunuh oleh raksasa batu, jadi dia tidak berminat untuk berbicara dengan terus. Roh Kudus, ayo kita lakukan. Zhao Ling mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba, cahaya biru teramekar di sekujur tubuhnya. Kemudian, cahaya biru menyebar dengan cepat, menutupi jarak puluhan ribu meter di sekelilingnya. Saat berikutnya, Megatron Transformer muncul dari udara tipis di depannya. Ini lagi, sialan. Mata Teles menyipit. Dia sekarang pusing saat melihat Transformers. Biasanya mereka berdua bisa mengalahkan salah satu anggota sukunya jika mereka bergabung. Namun sesuatu yang lebih menakjubkan masih akan terjadi. Setelah Megatron diciptakan, dia tiba-tiba terpecah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 seperti pembelahan sel. Hanya dalam beberapa menit, pasukan Transformers yang besar muncul di Zhao di sekitar Asahi. Secara kasar, pasukan ini sebenarnya memiliki tidak kurang dari 3.000 Megatron. Tidak, lari. Warna teras berubah ngeri. Dan dia dengan cepat berteriak bahwa dia akan memimpin puluhan raksasa batu untuk melarikan diri. 3.000 Transformers, belum lagi lusinan, akan cukup untuk membunuh semua anggota klannya. Hahaha, aku ingin melarikan diri sekarang, tapi sudah terlambat. Klan batu harus menderita kematian. Zhao Ling mencibir dengan serius. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh mekanis, dan 3.000 Megatron meraung ke langit, lalu mereka bergegas menuju puluhan batu raksasa seperti banjir. Cepat, lindungi yang mulia pangeran. Raksasa batu merasa ngeri, dan sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini, jadi mereka dengan cepat berdiri di depan terus, memancarkan energi gelap hitam ungu yang kuat. Jarak antara kedua sisi dengan cepat mendekat, dan akhirnya mereka bertabrakan dengan sengit. Dalam sekejap, seluruh ruangan seakan terguncang oleh benturan dahsyat tersebut hingga menimbulkan gelombang. Sama seperti serangan kavaleri kuno, serangan 3.000 Transformers jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh puluhan raksasa batu. Jadi begitu mereka bertabrakan, formasi puluhan batu raksasa itu runtuh seketika, dan mereka diliputi oleh para Transformers. Seorang Transformer melewati raksasa batu itu, lengan kanannya berubah menjadi pisau paduan super, dan dengan keras memotong salah satu lengan raksasa batu itu. Kemudian Transformer itu bahkan tidak bermaksud untuk berhenti, dan langsung melewati raksasa batu itu dan menuju ke arah raksasa batu berikutnya menyerang. Di belakangnya, Transformer lain telah bergegas mendekat. Lengannya juga berubah menjadi pisau paduan super, memotong salah satu paha raksasa batu itu, dan kemudian lewat lagi. Serangan para Transformers memiliki sedikit perasaan menyingkir dan bersembunyi jauh di dalam nama. Setiap Transformer hanya akan melancarkan satu serangan ketika menghadapi raksasa batu. Tetapi ada lebih dari 10 atau bahkan puluhan Transformers. King Kong lewat satu demi satu, tetapi mampu menghancurkan batu raksasa dalam sekejap. Serangan mengerikan dan kerjasama diam-diam ini sungguh mencengangkan. Di mata Yang Jian dan yang lainnya, pasukan 3.000 Transformers seperti penggiling daging, tercekik dengan gila-gilaan. Hanya dalam 2 atau 3 menit, tubuh puluhan raksasa batu telah hancur menjadi potongan-potongan kerikil. Bahkan terus, yang dilindungi dengan ketat, kedua lengan dan pahanya dipotong, hanya menyisakan separuh hidupnya. Tepat setelah lusinan batu raksasa berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan di tanah, 3.000 Transformers tiba-tiba mulai berubah dan berubah menjadi pesawat terbang dalam sekejap. Saat berikutnya, 3.000 pesawat tempur meraung ke langit, terbagi ke berbagai arah, dan terbang ke seluruh penjuru dunia. Mereka akan membunuh raksasa batu lain yang membunuh dengan gila-gilaan di mana-mana. Di Shanghai, Tiongkok, sekolah dipenuhi dengan jeritan ketakutan anak-anak. Raksasa batu tertawa terbahak-bahak,
menghancurkan gedung pengajaran dan membunuh anak-anak miskin. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok anak-anak bergegas keluar dari gedung pengajaran, maka ia langsung berlari menghampiri hahaha. Dasar serangga yang rendah hati. Apakah kamu melarikan diri? Begitu dia selesai berbicara, cahaya hitam ungu menyala di tangannya, dan dia hendak menyerang. Bu, aku takut. Anak-anak berteriak ketakutan dan para guru meratap putus asa. Saat ini, 3 suara gemuruh tiba-tiba datang dari angkasa yang jauh. Sebagai manusia modern, kita semua sudah familiar dengan suara ini. Anak-anak, guru, semua orang memandang ke langit, bahkan raksasa batu yang hendak menyerang. Di langit yang jauh, 3 pesawat tempur berwarna putih menerobos penghalang suara dan terbang menuju sekolah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ketika mereka mencapai langit di atas sekolah, ketiga pesawat tempur tersebut tiba-tiba mulai berubah bentuk dan berubah menjadi 3 Megatron dalam sekejap. Sebuah mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 3 Megatron meluncur turun dengan ganas dari udara. Raksasa batu itu berubah warna karena terkejut dan buru-buru menyerang. Seperti penilaian terus, 2 Transformer sudah cukup untuk mengalahkan raksasa batu. Tapi bagaimana dengan 3? Hasilnya jelas. Ketiga Megatron bergabung untuk menyerang. Raksasa batu sama sekali bukan tandingannya dan langsung berada dalam situasi putus asa. Tangan Megatron berubah menjadi pisau super alay, yang merupakan senjata paling menguntungkan untuk menghadapi energi gelap. 6 pisau tajam itu seperti air pasang, dan melewati tubuh raksasa batu itu secara terus-menerus dan gila. Lapisan serpihan batu terpotong, dan batu raksasa itu dengan cepat mulai menurunkan berat badan. Lengan tebal seperti pilar dipotong menjadi tiang bambu, peti yang menjulang tinggi dipotong menjadi bandara, dan akhirnya seluruh tubuh raksasa seperti kera dipotong. Langsung menjelma menjadi ia ditebas menjadi kera kurus, lalu jatuh ke tanah dan mati dengan mata terbuka. Melihat raksasa batu itu terbunuh, anak-anak dan guru tidak jauh dari situ tertawa dan memuji Transformer. Mereka sangat tampan. Kegembiraan bisa selamat dari bencana membuat mereka begitu bersemangat hingga tak bisa mengendalikan diri. Seorang guru yang sangat cantik berkata dengan gembira dan bersyukur terima kasih banyak, Transformers yang hebat, karena telah menyelamatkan anak-anak yang cantik ini. Tiba-tiba, seorang Megatron maju 2 langkah dan terdengar suara Roh Kudus tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami hanya mengikuti perintah tuannya. Siapa tuanmu? Guru cantik itu bertanya dengan penuh semangat. Suara Roh Kudus agak main-main tuanku adalah Zhao Ling. Kamu seharusnya sudah mendengar namanya. Dia adalah orang yang dermawan, terutama untuk wanita cantik. Hehe, jika kamu bersedia, aku bisa membiarkan dia mengundang kamu untuk bergabung kami. Makan malam lalu. Wajah guru cantik itu langsung memerah karena malu. Dan diam-diam dia berpikir mengapa Transformer ini terasa seperti orang mesum? Roh Kudus berteriak di dalam hatinya, Gah, Zhao Ling, lihat betapa baikku padamu. Aku tidak lupa membantumu menjemput gadis saat ini. Kamu harus lebih baik padaku di masa depan. Kapan akan saya menemukan kecerdasan buatan wanita untuk saya? Saat seluruh sekolah bersorak kegirangan, 3.000 jet tempur Megatron telah bergegas ke seluruh penjuru dunia. Kedatangan mereka langsung membalikkan situasi di seluruh dunia, dan peran pemburu dan mangsa pun terbalik. Raksasa batu terbunuh satu persatu, dan sebagian besar raksasa batu mulai melarikan diri ketakutan. Mereka ingin segera kembali ke segitiga Bermuda dan kembali ke Tanah Suci melalui gerbang luar angkasa. Untuk pertama kalinya dalam 4 miliar tahun, mereka jelas merasakan ketakutan akan kematian. Tiongkok, pangkalan penelitian dinasti Tang, teras terbaring menyedihkan di tanah. Dia melihat lusinan anggota suku di sekitarnya yang semuanya telah berubah menjadi puing-puing batu, dan merasa sangat sedih dan marah. Berbeda dengan Tras, orang-orang dari peradaban prasejarah seperti Yang Jian, Apollo, Athena, dan Amanda sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya melihat bahwa Tanah Suci akan segera dihancurkan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Tanah Suci yang kuat suatu hari nanti akan dikalahkan oleh manusia yang lemah, tetapi faktanya ada di depan mereka, dan semua ini berkat pria bernama Zhao Ling ini. Zhao Ling jatuh dari langit dengan ringan terus, kataku, kamu membuat keputusan yang salah, dan semua rakyatmu akan mati di sini hari ini. Tidak, Zhao Ling, tolong jangan bunuh bangsaku. Mereka semua adalah pejuang dan mereka tidak pantas mati. Terus memohon dengan sedih. Apakah rakyat kami pantas mati? Yang Chen tiba-tiba berteriak dalam kesedihan dan kemarahan terus. Ketika Anda menghancurkan peradaban prasejarah seperti milik kami, pernahkah Anda berpikir bahwa rakyat kami pantas mati? Tidak, kami berbeda. Terus berkata tanpa basa-basi, klan batu adalah ras paling mulia di tata surya. Ras lain manapun harus tunduk pada klan kami dan mendedikasikan segalanya untuk klan kami. Anda harus merasa bahwa ras tersebut dapat digunakan untuk memperlakukan anggota klan saya. Kesenangan. Zhao Ling tidak bisa tertawa atau menangis. Pikiran terus membuat orang merasa lucu. Tetapi meskipun lucu, hal itu juga membuat orang merasa kedinginan tanpa sadar. Yang Jian berjalan dan menepuk bahu ramping Yang Chen dengan lembut. Oke, Chen Er, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengannya.
Di mata raksasa batu mereka, status kita tidak akan lebih tinggi dari semut, tidak peduli apa yang kamu katakan terserah, menurutnya semua yang dia lakukan adalah wajar, jadi cara terbaik adalah membunuhnya secara langsung dan menyingkirkannya untuk selamanya. Wajah Yang Chen berlinang air mata, dan dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan kakaknya dan menangis dengan keras. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan anggota klan yang telah meninggal. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, kalau tidak ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Terus tiba-tiba berteriak ngeri. Tubuhnya yang patah bersinar dengan cahaya hitam ungu, dan dia melayang mencoba melarikan diri. Kamu masih ingin melarikan diri? Kamu sedang bermimpi. Apollo mencibir, dan tubuhnya langsung berubah menjadi tangan energi raksasa. Membanting teras ke tanah lagi boom. Kalian, sial, terus meratap kesakitan, hatinya dipenuhi keputusasaan. Haha, aku tidak tahu apakah kita harus mati atau tidak, tapi kamu sudah mati hari ini. Suara Apollo dingin, dan dia melihat tangan energi raksasa itu akan patah lagi. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh dunia. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka melihat ke langit dengan ngeri ini. Apa ini? Ayah, ini ayah, hahaha, ayah, kamu akhirnya bangun. Terus tertegun sejenak, dan tiba-tiba wajahnya penuh semangat, dan dia menangis kegirangan. Semenit yang lalu, di laut dalam segitiga bermuda, pusaran luar angkasa terus berputar. Tiba-tiba, aura aneh dan menakutkan terpancar darinya, dan diameter pusaran luar angkasa langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saat berikutnya, sesuatu tiba-tiba membentang dari pusaran tersebut. Ini sebenarnya adalah akar pohon yang sangat besar, dengan diameter setidaknya 2 hingga 3.000 meter. Saya melihat akar-akar pohon menjulur keluar dari pusaran luar angkasa, lalu dengan cepat menembus permukaan laut, melesat ke langit, dan kemudian dengan cepat meluas ke timur jauh. Di atas Samudera Pasifik yang luas, akar pohon yang sangat besar membentang seperti bima sakti. Akar pohonnya terus menjulur, dan kemanapun lewat, aura menakutkannya membuat seluruh makhluk hidup gemetar. Tak lama kemudian, akar pohon itu meluas hingga ke tanah Tiongkok. Banyak orang memandang ke langit, menatap akar pohon besar dalam keheningan, kepala mereka langsung berputar. Pada saat yang sama ketika akar pohon muncul, raksasa batu di seluruh dunia diserang oleh Transformers. Mereka berlutut dan berteriak dengan gembira. Raja Dewa Titan akhirnya terbangun, panjang umur Tuhanku. Di saat yang sama, tubuh mereka sepertinya terpengaruh oleh akar pohon. Energi gelap hitam ungu yang dipancarkan dari tubuh mereka langsung meningkat 2 atau 3 kali lipat, meledak dengan kekuatan bertarung yang lebih kuat. Akar pohonnya terus menjalar hingga melintasi daratan Tiongkok, dan akhirnya sampai di atas pegunungan Qinling di kota Chang'an. Kemudian bagian depan akar pohon terpelintir, dan wajah manusia yang besar muncul, menunduk dengan mata dingin terus, kamu sangat tidak berguna. Kamu benar-benar membiarkan klan batuku membunuh begitu banyak orang? Ayah, maafkan aku. Orang terkuat di antara manusia benar-benar terlalu kuat, dan aku jauh dari lawanku. Terus memohon belas kasihan karena ketakutan. Apollo dan yang lainnya tercengang. Melihat akar pohon besar itu, rahang mereka hampir ternganga. Ini, apa ini? Bukankah ini akar dari pohon dunia? Zhao Ling diam-diam berkata, dia sudah menduga bahwa pohon dunia itu sama sekali tidak sederhana. Pada saat ini, wajah raksasa di akar pohon menoleh dan memandang Zhao Ling dan yang lainnya. Saya tidak menyangka ada sisa-sisa peradaban prasejarah di sini. Hah? Siapa kamu? Kekuatanmu sangat istimewa. Saya ingat itu di tata surya, belum pernah ada rasa sepertimu. Tentu saja yang dia maksud adalah Zhao Ling. Saya? Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Tentu saja saya manusia. Tapi siapa kamu? Bagaimana raksasa batu bisa menganggap pohon besar sebagai rajanya? Hahaha, manusia bodoh. Tentu saja tubuhku adalah raksasa batu. Tapi aku menggunakan teknologi tertinggi sukuku untuk mentransfer kesadaranku ke pohon dunia. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan kekuatan terkuat. Oh, jadi dia bajingan? Zhao Ling tiba-tiba sadar. Apa yang kamu bicarakan? Kamu manusia yang rendah hati. Apakah kamu mencari kematian? Akar pohon sangat marah. Aku adalah Raja Dewa Titan, Raja tertinggi klan batu, dan kamu berani menyebutku bajingan. Kamu hanya mencari kematian. HMPH. Kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa membunuhku hari ini? Zhao Ling mengangkat kepalanya sambil mencibir. Hahaha, Zhao Ling, kamu benar-benar bodoh. Kamu benar-benar berani menantang ayahku. Kekuatannya tak tertandingi di dunia. Kamu mati hari ini. Zhao Ling mendengus. Jangan menakuti saya. Saya bisa merasakan kekuatannya memang sangat kuat, tapi menurut saya, dia baru saja bangun, dia pasti belum kembali ke kondisi puncaknya, kan? Tidak, dia pasti begitu masih dalam kondisi lemah kan? Hahaha, memang benar aku belum pulih sepenuhnya. Tapi kenapa? Manusia bodoh, kamu pikir kamu bisa menghadapiku seperti ini? Dalam mimpimu, aku akan membiarkanmu melihat betapa rentannya kamu di depanku.
Raja Dewa Titan tertawa seperti genderang perang. Semuanya menjauh. Zhao Ling melambaikan tangannya dan berteriak. Semua orang dengan cepat mundur ke kejauhan. Bahkan Yang Jian dan Apollo tidak terkecuali. Mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara Zhao Ling dan Raja Dewa Titan. Hahaha, tidak masalah apakah kamu mundur atau tidak, kalian semua akan mati hari ini. Raja Dewa Titan tertawa, dan akar pohon besar itu terangkat sedikit, lalu menghantam ke arah Zhao Ling. Tubuh Zhao Ling bersinar dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, akar pohon menghantam puncak gunung dengan keras boom. Di tengah debu yang berterbangan dan suara yang memekakan telinga, puncak gunung setinggi ratusan meter itu justru terbelah menjadi dua. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Semua orang tersentak saat melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhao Ling dengan cemas. Namun Zhao Ling menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan sinar energi manufaktur. Tiba-tiba, seluruh dunia berubah menjadi kegelapan, dan semua sinar matahari berubah menjadi sinar, menutupi Zhao Ling. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menyerap sinar matahari? Mulut Apollo terbuka lebar sambil berteriak tak percaya. Menyerap sinar matahari adalah kemampuan unik klan Dewa Matahari. Dia belum pernah melihat ras lain bisa menggunakannya. Tapi sekarang Zhao Ling tidak hanya menggunakannya, tetapi juga menyerapnya dalam jangkauan yang lebih luas dari dia, pemimpin Dewa Matahari klan. Itu benar-benar membuatku berkeringat sampai gigiku sakit. Hah! Setelah menyerap sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Zhao Ling tiba-tiba muncul dengan api emas yang mengerikan. Haha, Raja Dewa Titan, kamu juga bisa mengambil tindakanku. Zhao Ling menengadah ke langit dan tertawa, dan api emas di sekujur tubuhnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi hujan meteor yang menutupi langit dan matahari, dan terus-menerus menghantam akar pohon besar. Bang 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 bang, di tengah suara keras yang membuat kulit kepala mati rasa, tiba-tiba lubang besar menembus akar pohon, dan nyala api yang panas mulai membakar kulit kayu. Ah manusia sialan! Raja Dewa Titan berteriak dengan sedih, menggoyangkan akar pohon dengan keras untuk menghilangkan apinya. Tapi api emas itu seperti gangren yang menempel di tulang dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Bagaimana, Raja Dewa Titan? Bukankah api bintangnya enak? HMPH, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apa saja hanya dengan api ini? Lihat, aku memecahkannya. Raja Dewa Titan berkata dengan gigi terkatup, dan energi gelap hitam ungu yang kuat tiba-tiba meledak dari akar pohon yang besar. Sama seperti perbedaan antara bulan terang dan kunang-kunang, energi gelap yang diletuskan oleh Raja Dewa Titan jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan raksasa batu biasa. Saat energi gelap lewat, semua api emas padam seketika, memperlihatkan akar pohon yang berlubang. Raja Dewa Titan, kamu terlihat sangat cantik seperti ini, seperti sarang lebah, hahaha. Qin Yin Sui dan orang lain di kejauhan tidak bisa menahan tawa. Ah, manusia yang penuh kebencian, kamu benar-benar pantas mati. Raja Dewa Titan sangat marah hingga mulutnya dipenuhi asap. Akar pohon besar bersinar dengan cahaya hitam ungu dan tiba-tiba keluar lagi. Kekuatan besar membuat Yang Jian dan yang lainnya ketakutan. Semua orang dengan cepat melihat ke arah Zhao Ling, ingin melihat bagaimana tanggapannya. Zhao Ling tidak menyerap sinar matahari kali ini, tetapi tiba-tiba mendarat di puncak gunung. Dia sekali lagi memancarkan aliran energi manufaktur dari tubuhnya, langsung menutupi seluruh puncak gunung. Saat berikutnya, cahaya biru bergetar, dan puncak gunung setinggi ratusan meter langsung terguncang menjadi energi. Kemudian, energi melonjak ke langit, mengembun menjadi pedang hitam sepanjang 1000 meter di langit. Berikan padaku, bunuh. Zhao Ling berteriak dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, pedang hitam itu membawa momentum sumpah untuk membelah langit dan menebas langsung ke arah akar pohon besar. Ledakan. Seperti tanah longsor, pedang hitam itu bertabrakan dengan keras dengan akar pohon besar, dan bilah tajamnya langsung memotong bagian depan akar pohon tersebut. Ah, manusia sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku pasti akan memusnahkan semua manusia di bumi. Raja Dewa Titan berteriak dengan sedih, dan akar pohon besar itu tiba-tiba roboh dan berubah menjadi tentakel yang tebal dan panjang. Tentakel ini sepertinya telah menembus ruang angkasa, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian menggulung batu raksasa yang masih hidup dan menyusut dengan cepat. Kemana harus lari? Zhao Ling segera terbang mengejar. Tentu saja tidak mengejar tentakel itu, karena terlalu banyak yang harus diurus, jadi dia terbang langsung menuju segitiga bermuda. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah terbang melintasi segitiga bermuda. Namun di luar dugaan, Raja Dewa Titan lebih cepat, dan tentakelnya sebenarnya telah menggulung 6 hingga 700 batu raksasa dan menyusut ke laut. Zhao Ling bergegas ke air laut dan menyelam dengan cepat, tapi sayangnya pada akhirnya sudah terlambat. Semua tentakel telah ditarik kembali ke pusaran luar angkasa, dan kemudian pusaran luar angkasa ditutup dalam sekejap mata.
Dengan kecepatan Xiaoling, dia pasti akan bergegas masuk sebelum pusaran luar angkasa ditutup, tapi dia dengan bijak tidak melakukannya. Cuma bercanda, kekuatan satu akar pohon sudah begitu besar, tapi berapa banyak akar yang dimiliki pohon dunia? Memikirkannya membuat kulit kepala orang mati rasa. Xiaoling tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melawan tubuh pohon dunia sekarang. Ya, kamu dalam masalah besar sekarang. Tampaknya Raja Dewa Titan adalah kartu truf sebenarnya dari klan batu. Xiaoling mengerutkan bibirnya, merasa sedikit serius. Dia menggelengkan kepalanya dan segera terbang ke kota Chang'an. Ketika mereka kembali ke pangkalan penelitian Sheng Tang, mereka melihat Yang Jian dan yang lainnya mempelajari akar pohon yang terputus. Mereka melihat bahwa akar pohon ditutupi dengan mesin logam. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu punya petunjuk? Apa sebenarnya akar pohon ini? Xiaoling melayang ke bawah dan bertanya. Athena sedikit mengernyit dan menjawab, aku baru saja melihatnya. Di permukaan, akar pohon ini terbuat dari logam. Namun nyatanya, logam ini adalah bahan baku biologis khusus. Ia dapat menyerap energi dan terus tumbuh. Jadi kita lihat akar pohonnya sangat besar. Xiaoling berpikir sejenak dan tiba-tiba menoleh ke arah Yang Jian, saudara Yang. Tolong gunakan matamu untuk memeriksa situasi bulan dan tanah suci. Oke. Yang Jian mengangguk, dan segera memancarkan cahaya keemasan, melewati bumi dan luar angkasa, dan mendarat di bulan. Kekuatan Yang Jian jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Yang Chen, jadi durasi ketajamannya jauh lebih lama dibandingkan Yang Chen. Setelah sekian lama, Yang Jian menarik cahaya keemasan dari mata bijaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja mengamati situasi seluruh bulan, dan apa yang saya temukan benar-benar mengejutkan saya. Silakan lihat gambar dari situasi spesifiknya. Saat dia berbicara, dia menembakkan cahaya keemasan lagi, memadatkan gambar seperti fata morgana di udara. Semua orang melihat dengan cepat dan tersentak. Pada strata bulan, akar-akar pohon yang pada terlihat terjerat hampir di seluruh permukaan bulan. Berbagai biji dan bahkan formasi batuan yang terkandung di bulan diserap oleh akar pohon ini menjadi energi, dan dilengkapi dengan energi yang tak terhitung jumlahnya. Pohon dunia di tanah suci mulai tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Semua orang ngeri melihat Raja Dewa Titan menggunakan seluruh bulan sebagai nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Jika dia dibiarkan terus menyerapnya seperti ini, bulan pasti akan tersedot hingga kering dan akhirnya berubah menjadi debu kosmik dan menghilang, maka bumi akan sangat terpengaruh. Xiaoling mendecakkan bibirnya dan berkata tanpa berkata-kata, Apollo, tampaknya Raja Dewa Titan melakukan apa yang selalu ingin kamu lakukan. Jangan konyol, aku ingin menghancurkan bulan untuk menghancurkan tanah suci. Tapi Raja Dewa Titan menghancurkan bulan untuk menguatkan dirinya. Jika dia benar-benar menyerap seluruh bulan, aku khawatir umat manusia di bumi yang kamu inginkan untuk melindungi akan benar-benar selesai. Abo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Athena bertanya dengan wajah berat. Saya khawatir itu tidak dapat dilakukan. Yang Jian berkata. Dan ketika gambarnya berubah, situasi di lapisan luar bulan muncul. Lihat. Sekarang ada penghalang energi gelap di lapisan luar bulan. Bulan. Ini harus dilakukan oleh Raja Dewa Titan. Tujuannya hanya untuk menghentikan kita masuk. Semua orang melihat dengan seksama dan menemukan ada lapisan energi hitam ungu setebal ratusan meter di luar bulan. Sepertinya tidak mungkin bagi kita untuk menghentikannya. Xiaoling menyentuh dagunya dan tiba-tiba bertanya, Roh Kudus, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Dewa Titan untuk menyerap seluruh energi bulan? Tiba-tiba, seberkas cahaya putih keluar dari alis Xiaoling dan berubah menjadi kura-kura kecil. Dia melihat gambar tersebut dan menganalisis karena hanya ada data gambar di sini dan tidak ada objek nyata yang dapat dilihat. Saya hanya dapat menilai secara kasar bahwa berdasarkan kecepatan penyerapan Raja Dewa Titan, bulan akan berubah menjadi debu kosmik dalam waktu sekitar 3-4 tahun. Sangat cepat? Semua orang terkejut, dan Xiaoling semakin mengernyit. Meskipun pangkalan penelitian Sheng Tang sekarang berisi sejumlah besar teknologi tinggi yang jauh melebihi era ini, tidak mungkin manusia mencapai tingkat kemajuan hanya dalam 3 hingga 4 tahun. Cukup untuk melawan raksasa batu. Jadi bisa dikatakan ketika Raja Dewa Titan selesai menyerap bulan, itulah saatnya umat manusia dimusnahkan. Tidak, kita harus mencari cara untuk melawan Raja Dewa Titan. Jika tidak ada cara lain, aku hanya bisa mengimigrasikan manusia ke tempat lain. Tapi di mana keamanannya? Di dunia ini, aku takut tidak peduli bagaimana manusianya. Tidak peduli di planet mana kamu berimigrasi, dia akan mengejarmu. Xiaoling berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba hatinya menjadi cerah. Ngomong-ngomong, ruang paralel, hanya ada tempat aman. Tetapi ruang paralel yang dibuka oleh Yang Jian terlalu kecil. Sepertinya saya harus pergi dan menjelajah untuk melihat bagaimana rasanya berada di luar ruang turbulen yang tak terhingga.